Halo semuanya, nama saya Ira Injil Kabakara. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa materi nih yang udah saya posting di WordPress saya. Yang pertama ada bidang diagonal, integral tentu, jumlah Riemann, dan terakhir notasi sigma. Nah, di materi yang akan saya jelaskan di situ saya akan ada contoh pengaplikasiannya dalam bentuk GeoGebra. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang bidang diagonal terlebih dahulu. Oke, check this out. Nah, bidang diagonal itu apa sih? Mungkin teman-teman agak bingung atau sulit membedakan bidang diagonal bidang, atau diagonal ruang. Mungkin apa sih, kayak agak kurang-kurang nggak jelas. Di sini nih aku mau jelasin nih materi bidang diagonal. Nah, bidang diagonal suatu bangunan ruang adalah bidang yang dibatasi oleh rusuk dan diagonal bidang. Dimana diagonal bidang ini kan kombinasi dari rusuk dan diagonal bidang yang membentuk suatu bidang di dalam ruang bangun ruang tersebut. Nah, bidang diagonal yang terbentuk itu harus mengisi bangun ruang tersebut, sehingga bisa dibilang bidang diagonal adalah bidang irisan suatu bangun ruang. Nah, bidang diagonal suatu kubus, ini saya akan jelaskan contohnya kubus saja ya. Nah, kubus itu kan memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Nah, dan tiap pasangnya itu kongruen. Kayak gitu. Udah pasti dong, namanya juga kubus pasti kan kongruen, kecuali kayak persegi panjang. Ada beberapa sisinya yang tidak kongruen sepenuhnya gitu. Ada yang kongruen tapi ada juga yang tidak kongruen. Nah, untuk menghitung luas bidang diagonal itu dapat menggunakan rumus luas persegi panjang. Nah, kita bisa baca atau bisa hafalkan atau pahami nih luasnya itu kayak gimana. Nah, luasnya itu biasanya itu S kuadrat akar 2 nya. S-nya itu tergantung sisinya ya. Nah, misalkan di sini dia punya sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas salah satu bidang diagonal tersebut. Nah, kita kan pertama dia minta panjang diagonal. Panjang diagonal itu berarti tinggal S-nya berapa, akar 2. Jadi B sama dengan S akar 2. Nah, B-nya tadi kan S-nya tadi kan 5 cm, berarti B itu sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, kalau misalkan panjang diagonal itu tuh rumusnya itu tinggal masukin D S akar 3. Nah, tadi kan S-nya itu tetap nih si 5 ini, berarti panjang diagonal ruangnya itu D sama dengan 5 akar 3 cm. Nah, kalau luas bidang diagonal yang tadi yang udah saya kasih tahu tuh, rumus luas bidang diagonal itu kan S kuadrat akar 2. Nah, kita masukin kan, ya substitusiin 5 akar 2 25, berarti 25 akar 2 cm kuadrat. Nah, itu kalau misalkan pengaplikasian bidang diagonal dalam GeoGebra, saya mencontohkan yang tadi ya, kubus biar harmonis gitu. Nah, di sini tuh aku bikin, misalkan kalian bisa nih pilih misalkan sisinya panjangnya berapa, mulai dari 7, 6 sampai 1 saya udah bikin dalam ukuran senti ya tentunya. Terus nah, kalau misalkan lihat nih, oh ini kubusnya itu A B C D E F G. Nah, aku mau tahu nih bidang B C H E itu yang mana. Kalian tinggal klik aja nih di sini nih. Klik C. Nah, langsung munculkan bidang B C H E. Kalau misalkan aduh apa ya yang mana sih kalau misalkan bidang C D E F. Nah, kalian tinggal klik aja nih. Klik langsung ini bidangnya kayak gitu. Udah paham dong, pastinya udah nggak bingung lagi yang mana sih bidang diagonal atau diagonal bidang atau yang lain. Pasti kan kalian udah paham banget nih bidang diagonal itu kayak gimana. Selanjutnya kita masuk ke materi integral tentu. Kalian tahu nggak sih integral tentu ya apa? Mungkin ada yang udah belajar ataupun masih belum belajar kali ya. Nah, sekarang aku bakal bahas sama-sama apa sih integral tentu itu biar kalian gak bingung gitu. Nah,
Integral tentu itu merupakan integral yang memiliki batas. Nah, batas-batas yang diberikan biasanya itu berupa konstanta. Akan tetapi enggak menutup kemungkinan bahwa batas-batas itu berupa variabel juga. Setelah berhasil mengintegralkan batas tadi, kita bisa substitusikan untuk menemukan hasilnya. Pertama kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral. Kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Kita bisa lihat contohnya ya. Integral 3x kuadrat dikurangi 6x dx dengan batas atas 5 dan batas bawah 2. Kayak tadi kan yang pertama substitusikan dulu nih batas atasnya, baru dikurangin dengan mensubstitusikan batas bawahnya. Bisa contohnya integral 3x kuadrat min 6x dx dengan batas atas 5 dan batas bawah 2. Nah, langsung aja nih kita integralin kan, berarti integralnya jadi x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dengan batas atas 5 batas bawah 2. Yang tadi kan inget kan, substitusin dulu batas atasnya nih, substitusin berarti kan jadi 5 pangkat 3 dikurangi 3 kali 5 pangkat 2 dikurangin, kita dikurangin bawahnya, batas bawahnya 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2. Nah, hasilnya 54. Nah, kalau misalkan kalian mau coba-coba yang pakai sin, cos, tan, ini aku punya contohnya nih yang sin. Kalau misalkan integral sin x dx, batas atasnya pi per 2, batas bawahnya 0, kalian bisa langsung nih, ini jawabannya. Tinggal integralin tuh, integral sin kan min cos kan ya, berarti nanti kalian tinggal masukin aja, berarti integral sin berarti min cos, yaudah langsung masukin min cos x, tetap x ya. Terus batas atasnya pi per 2, terus batas bawahnya 0, seperti yang tadi tuh saya bilang ya, substitusiin dulu batas atasnya, baru dikurangin dengan mensubstitusikan batas bawah. Hasilnya min cos pi per 2 ditambah cos 0 sama dengan 1. Nah, kalian juga harus tahu nih sifat-sifat integral tentu apa aja sih, biar nanti kalau misalkan kan ada nih ya sifat integral tentu dan integral tak tentu, biar kalian nggak salah persepsi atau agak bingung atau nggak ajak lah istilahnya ya, biar tahu bener-bener memahami integral tentu. Kalian harus tahu nih sifat-sifat integral tentunya. Nah, yang pertama itu ada integral fx dx sama dengan 0 dengan batas A sama batas A. Nah, ini tuh yang pertama itu ada integral tentu yang memiliki batas atas dan batas bawah itu sama nilainya gitu, serupa, benar-benar sama gitu. Nah, yang kedua min integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah b itu menghasilkan integral fx dx dengan batas a dan batas bawahnya b. Nah, kalau misalkan kalian nemuin nih integralnya minus, berarti tinggal nanti kalian ubah. Nah, ubahnya itu dijadiin plus, tetapi integral atas dan integral bawahnya itu ditukar gitu. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga nih, jangan lupa juga integral fx dx dengan batas b, batas atas b dan batas bawah a ditambah integral fx dx dengan batas atas c dan batas bawah b, kan sama ya. Nah, integral yang pertama integral kedua, integral yang pertama integral atasnya kan b ya. Nah, yang kedua itu kan integral bawahnya b. Nah, kalian bisa langsung istilahnya hilangkan, terus jadinya tuh integral fx dx-nya itu batas atasnya c dan batas bawahnya a gitu. Ini contohnya sama aja sih kayak yang tadi. Yang pertama ingat jangan lupa integralin dulu fungsinya, terus sesudah integralin langsung substitusiin batas atasnya, dikurangin dengan mensubstitusikan batas bawahnya. Udah inget dong sekarang, udah nggak bingung lagi gimana cara integralnya. Nah, ini nih ada mungkin masih agak bingung kalau dari kalian, gimana sih cara integralin sin, cos. Mungkin yang tadi kayak oh cuman gitu doang nih. Ada nih saya punya, kalau misalkan cos itu kayak gimana. Nah, integral sin pangkat 3 x cos x dx dengan batas pi per 2 dan batas bawah 0. Kita misalin dulu. Kalau misalkan y itu sin x, maka x
sama dengan 0, Y juga sama dengan 0. Nah, X pi sama dengan pi per 2, maka Y-nya tuh sama dengan 1. Nah, kita bikin dy dx. Nah, dy dx di sini sama aja nih kayak du dv kalau misalkan kalian pernah belajar ya, sama aja. Berarti dy dx-nya itu cos x dan dx-nya itu berarti kan dy per cos x. Nah, tinggal kalian substitusin aja nih yang tadi kayak tadi saya jelasin. Nah, masukkan 1/4. Kayak gitu, udah nggak bingung lagi dong. Nah, kalian nanti bisa lihat-lihat lagi nih contoh-contohnya di sini nih. Banyak kan saya kasih contoh-contohnya biar lebih bener-bener mengerti banget gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya dalam GeoGebra saya juga punya contohnya nih. Integral tentu pakai GeoGebra. Nah, di sini kalian tinggal misalkan kayak punya fungsi apa ya. Kalian tinggal tulis aja nih. Kalau saya punya fungsi min x pangkat 3 ditambah x 3x kuadrat min 1. Ini fungsi saya ya. Kalian bisa ganti apa aja fungsinya. Terus x min-nya saya punya min 2, x max-nya saya punya 7, y min-nya saya punya min 7, dan y max-nya saya punya 3. Nah, di sini tuh kalian bisa ganti-ganti semua nih. Misalkan x min-nya diganti min 4 lah, diganti min 4. Nah, langsung berubah kan. Kalau misalkan kayaknya X max-nya tuh segini deh. Misalkan kalian punya soal atau pengen coba-coba gitu ya, misalnya X max-nya mau masukin 9 deh. Nah, langsung kan ketemu kayak ini tuh bakal memudahkan banget deh GeoGebra yang udah aku bikin. Kayak gitu. Dicoba ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin jumlah Riemann. Jumlah Riemann, ada nggak sih dari kalian yang tahu jumlah Riemann itu apa? Mungkin ada yang tahu, ada yang belum juga kali ya. Gitu. Nah, kita membahas jumlah Riemann sekarang. Nah, jumlah Riemann itu apa sih sebenarnya? Apa Riemann itu apa sih? Nah, jumlah Riemann ini adalah cikal bakal dari integral tentu. Integral tentu itu yang tadi udah sebelumnya saya jelasin ya. Dimana integral tentu ini nih berbeda dengan integral tak tentu yang dipandang sebagai anti turunan. Nah, berarti kan kalau misalkan integral tertentu itu turunan. Nah, kalau integral itu integral gitu tuh namanya anti turunan. Nah, pendefinisian integral tentu define integral itu disusun dari suatu konsep limit pada jumlah Riemann suatu fungsi. Misalkan diberikan sembarang fungsi kontinu y sama dengan fx pada selang a, b. Kemudian selang tersebut itu dipartisi menjadi n bagian dengan memberi n-1 titik, yaitu x1, x2 sampai dengan xn-1 di antara A dan B yang memiliki kondisi berikut. Nah, kondisinya itu seperti berikut ya. Kalian bisa lihat aja kondisinya kayak gini. Dimana x1 kurang dari A lebih dari x2 sampai dengan xn-1 lebih dari B. Nah, kondisi tadi itu dapat digambarkan seperti ini gitu. Nah, biasanya A, B secara berturut-turut itu dinotasikan dengan x0 dan xn himpunan. Kita bisa tulis himpunannya P beranggotakan x0, x1 sampai dengan xn. Nah, disebut partisi A, B. Partisi P tersebut itu didefinisikan n bagian selang subinterval yang tertutup. Nah, yaitu x0, x1, terus partisi dari x1, x2 sampai dengan partisi dari xn-1, xn. Nah, kalau misal subinterval tertutupnya itu subinterval tertentunya itu xk-1, fk disebut subinterval ke k dari P. Nah, kita bisa lihat ya gambarannya subinterval ke K dari P seperti ini nih. Nah, kalau misalkan panjang dari subinterval ke K itu adalah delta XK sama dengan XK min XK min 1. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Berarti kan dia deltanya nih, deltanya. Delta X1, delta X2, delta XK sampai delta XK XN.
Nah, pada masing-masing subinterval dikonstruksi segi 4 yang beralaskan di sumbu X dengan ketinggian Y Fx. Ketinggian segi 4 tersebut sembarang, asalkan puncak dari segi 4 tersebut itu memotong kurva pada titik CK, FCK, di mana CK itu lebih dari sama dengan XK-1, terus lebih dari sama dengan XK. Kita bisa lihat gambar satu lagi, kayak gini nih. Yeay. Terus, nah, harus diingat juga nih, jika FCK-nya positif, maka FCK delta X itu tuh alas kali tinggi adalah luas dari segi 4 ya. Kalau misalkan FCK-nya negatif, maka FCK delta X adalah negatif dari luas segi 4 untuk semua kasus atau semua keadaan mau kayak gimana pun. Nah, jumlah dari FCK delta X dengan K sama dengan 1 sampai K sama dengan N yang disimbolkan FP sigma FCK K dari 1 sampai N. Nah, ini juga harus kalian ingat nih. Nah, penjumlahan tersebut itu tergantung pada CK sama P-nya ya, pemilihan CK sama P-nya. Jadi nggak bisa konstan gitu. Jadi kalau misalnya CK-nya berapa, P-nya berapa, jadi dia tuh selalu berubah-ubah kalau misalnya tergantung CK dan P-nya. Nah, itu tuh disebut jumlah Riemann dari F pada interval A, B. Nah, Riemann itu siapa sih yang nemuin atau siapa sih yang namain? Nah, ini nih, dia itu yang nemuin, yang namain itu tuh salah satu matematikawan Jerman yang bernama Friedrich Bernhard Riemann. Kalau Riemann, terserah pronoun kalian ngomongnya kayak gimana gitu. Nah, Riemann itu tuh diambil dari nama akhirnya si Friedrich Bernhard itu sendiri. Nah, apabila selang A, B dibagi menjadi subinterval yang semakin banyak, maka jumlah dari luas segi 4 akan mendekati luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx pada selang A, B, sehingga jumlah Riemann tersebut itu memiliki nilai limit. Kita bisa lihat definisi yang ini ya, yang P-nya ini berhubungan juga sama P yang tadi. Norm dari partisi P adalah suatu subinterval terpanjang dari partisi P. Norm dinotisasikan sebagai berikut. Norm dari P. Apabila norm dari P mendekati 0, maka jumlah dari luas segi 4 mendekati luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx pada selang, tentunya pada selang A, B doang ya. Nah, integral tertentu fungsi f dari A ke B merupakan jumlah Riemann fungsi f pada selang A, B dengan norm P mendekati 0, atau jika disimbolkan seperti ini. Limit norm P mendekati 0, sigma f CK delta XK dari K sama dengan 1 sampai N sama dengan integral fx dx batas atas B dan batas bawahnya A. Nah, diketahui f fungsi terdefinisi pada interval A, B dan P suatu n partisi pada A, B, yaitu ini dia partisinya. Nah, diambil misalkan kita ambil nih delta XK sama dengan XK min XK min 1 dan XK anggotanya itu XK min 1, XK untuk K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Kalian bisa lihat dong. Ini dia delta XK-nya. Kayak gitu. Karena F terdefinisi pada selang A, B, maka F XK terjamin ada untuk K 1, 2 sampai dengan N. Selanjutnya bisa dibentuk jumlahan. Kayak gitu. Ini bentuk jumlahan, ini SP-nya kalau misalkan kita bentuk jumlahan ya. Kalau tadi kan SP-nya tuh langsung sigma aja. Sebenarnya sama aja sigma nih kayak gini tuh. Nah, kalau ini cuma dijabarin aja gitu. SP tersebut dinamakan jumlah Riemann fungsi F pada interval A, B atas partisi P. Tafsiran geometrinya dapat dilihat yang kayak ini nih, dapat dilihat ini. Nah, ini sama yang kayak tadi ya.
Nah, aku kasih contoh ya. Hitunglah jumlah Riemann SP untuk fx sama dengan x pangkat 3 minimal x pangkat 2 x pangkat xx plus 8 pada sang 0,5 dengan menggunakan partisi P dengan titik partisi 0 kurang dari 1,2 kurang dari 2 kurang dari 3,2 kurang dari 4 kurang dari 5 dan titik sampel yang berpadan x1 x1 nya 1 0 x1 nya 0,5 x2 nya 1,5 x3 nya 2,5 x4 3,6 dan x5 nya 5. Gimana penyelesaiannya yang tadi pakai yang sigma tadi ya, tinggal dimasukin aja f nya x1 nya tadi berapa, delta x nya berapa, dimasukin aja, jadi menghasilkan 23,9698. Nah, kalian bisa coba-coba jumlah Riemann ini pakai GeoGebra juga. Nih, saya udah buat nih GeoGebranya. Nah, tinggal kalian bisa diatur dari sini. Nanti kalian hapus aja, terus kalian insert lagi berapa. Terus juga kalian bisa, misalkan jumlah atasnya segini ya, jumlah bawahnya segini. Ini saya kasih contoh aja. Jadi misalkan n nya 1, semakin bergerak semakin ke kanan pasti dia semakin kecil karena partisi-partisinya tuh semakin banyak gitu. N nya tuh kan semakin banyak, kayak tadi saya bilang kalau misalnya kiri tuh partisinya semakin kecil, semakin banyak N itu semakin mempengaruhi banyak partisi-partisi yang ada di sini, kayak gitu. Nah, yang terakhir nih saya bakal jelasin notasi sigma. Kira-kira ada nggak ya notasi sigma yang mana sih? Ada nggak yang inget? Harus inget dong ya, pastinya nggak boleh dilupain. Nah, saya akan mereview ulang nih. Kalau misalnya teman-teman mungkin agak lupa notasi sigma itu yang mana sih, notasi sigma itu yang mana. Nah, notasi sigma itu dilambangkan dengan sigma tentunya ya, sigma kayak ini nih, kayak yang bisa lihat nih, ini gitu, adalah sebuah huruf Yunani artinya penjumlahan. Nah, kalau misalnya bahasa Yunaninya itu kan sum ya, tapi kalau misalnya kita itu pakai bahasa Indonesia itu sigma dengan lambangnya sama nih. Notasi ini tuh digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan dalam bentuk panjang dari jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku suatu deret. Penjumlahan pada notasi sigma dilakukan dengan meningkatkan indeksnya dari batas bawah sampai batas atasnya. Penjabaran notasi sigma nih, biar kalian ingat lagi nih, notasi sigma memiliki simbol seperti ini dengan ada batas atas dan batas bawah dan juga fungsi. Dimana nih BB itu batas atas ya, BB itu batas bawah, BA itu batas atas. Nah, penulisan notasi sigma, jika diketahui suatu barisan tak hingga A1, A2, A3 sama dengan AN, maka jumlah dari N suku pertama barisan tersebut dinyatakan dengan sigma AK K dari 1 sampai dengan N. Artinya itu berarti A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AN ya. Dengan catatan, ingat nih catatannya, indeks K itu bertambah 1 terus dari bawah K sama dengan 1 sampai batas atasnya KN. Berarti kan N itu ada ya batasnya ya, tapi kalau misalkan di sini nggak ditulis. Nanti kalau misalkan di contoh soalnya bisa ditulis. Nah, indeks K itu bisa diganti dengan huruf lain, misalkan I, J, atau kalian mau coba-coba A, B, dan yang lainnya, A sampai Z lah, bisa lah pokoknya ya. Terus, AK itu adalah satu fungsi dengan variabel K. Nah, contoh soalnya nih, pasti kan kalian, yang mana sih, gimana sih cara contoh soal? Pasti kan kalau misalkan udah contoh soal nih, kalian langsung ngerti nih ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, nyatakan notasi sigma berikut dalam bentuk deret dan hitunglah hasilnya. Yang pertama itu sigma K dari 1 sampai dengan 5. Nah, yang kedua itu sigma I pangkat 2 tambah 5 I dari 1 sampai dengan 3. Yang tadi kan N3 ini atau 5 ini tuh 3 atau 5 ini kan yang tadi kan disimbolkan dengan N. Biasanya tuh diisi. Nah, penyelesaiannya tinggal dimasukin aja nih.
Kalau misalkan K-nya 1, berarti batas bawahnya 1 nih. Kita mulai dari 1 sampai batas bawah atasnya 5. Berarti kan jumlah sum, tinggal ditambahin aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Itu hasilnya. Nah, tapi kalau misalkan yang ditanya deretnya itu apa gitu. Kalau deretnya itu tinggal ini aja nih, sigma K dari 1 sampai dengan 5. Ini deretnya sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau misalkan nilainya tadi yang ini, sigma K dari 1, sigma 15 K dari 1 sampai 5. Itu jumlahnya. Gitu. Kalau pangkat-pangkat sama aja kayak tadi, tinggal dia batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, tinggal substitusiin kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi sigma pakai GeoGebra nih, ada nih aku contohnya. Jadi kan yang tadi ya, kalau misalkan ini tuh cuma contoh doang ya teman-teman. Kalau aku nyontohinnya itu sigma 2K ditambah 5 K dari 1 sampai dengan 11. Nah, ini itu aku ya, contoh aku ya. Nah, kalau misal kita masukin N5, nanti kan berubah kan. Kalau misalnya semakin ke kanan bakal semakin besar. Kalian bisa lihat ya yang sebelah kanannya. Yang di sini kalian lihat sini ya. Saya geser ke kanan, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nih, masukkan angka geser untuk mendapatkan jumlah nih. Kalau misalkan kalian maunya N-nya 12, 11 nih, berarti jumlahnya 187 untuk fungsi ini. Kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Semoga materi yang sudah saya paparkan tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin yang udah pernah belajar terus mau nge-refresh ulang atau kayak mengingat-ingat kembali gitu biar oh iya kayak gini nih kayak gini. Terus mungkin yang belum belajar supaya nggak terlalu kagok nanti pas belajarnya kayak udah ada yang dimengerti gitu tuh, nggak buta-buta banget. Ini yang dapat saya berikan, dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-harinya. Terima kasih sudah menonton saya dan sampai jumpa.